Hai, Gita di sini. Hari ini tanggal 8 April jam 2 siang. Dan kali ini aku mau presentasi tentang tahanan isolasi. Jadi seperti ini. Untuk menghemat waktu langsung saja. Pengukuran tahanan isolasi. Jadi tahanan isolasi itu pengertiannya seperti ini. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kondisi isolasi antara belitan dengan ground atau antara dua belitan. Jadi ini di trafo ya, kalau yang kita lihat dari tulisan ini. Jadi di trafo itu antar belitan atau belitan dengan ground itu ada isolasinya, yaitu isolasi kertas dan isolasi minyak. Nah, cara untuk mengukur isolasinya yaitu dengan tahanan isolasi. Oke, lanjut. Metode yang umum dilakukan adalah dengan memberikan tegangan DC dan merepresentasikan kondisi isolasi dengan satuan mega ohm. Jadi kita pada saat melakukan pengujian tahanan isolasi kita memberikan tegangan DC. Kenapa kok DC? Kok bukan AC? Karena kalau AC itu terdapat frekuensi dan nilai yang kita dapat bukanlah tegangan R murni, bukan tegangan tahanan murni, melainkan impedansi karena ada nilai kapasitifnya dan ada nilai resistifnya. Sedangkan di sini kita ingin melihat nilai tahanan isolasinya itu tahanan resistif murni. Jadi kita gunakan tegangan DC. Jadi tidak ada nilai kapasitif maupun nilai resistifnya. Reaktifnya. Kemudian tahanan isolasi yang diukur merupakan fungsi dari arus bocor yang menembus melewati isolasi atau melalui jalur bocor pada permukaan eksternal. Jadi sebetulnya kita menguji tahanan isolasi, kita itu melihat arus bocornya. Jadi kan kita menginjeksi dengan dengan tegangan DC kan. Jadi kita menginjeksi peralatan tersebut dengan tegangan DC. Nanti kita ukur nilai arus bocornya. Setelah kita menemukan arus bocornya, maka sesuai dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, maka akan ketemu tahanan isolasinya, yaitu dengan cara tegangan uji DC tersebut dibagi dengan arus bocor yang terbaca. Akhirnya ketemu nilai R resistifnya, R isolasinya. Pengujian ini menggunakan tegangan DC dikarenakan yang akan diukur adalah R murni. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan jika menggunakan tegangan AC yang kita ukur bukan R murni tapi kapasitasi dan Henry. Henry ini maksudnya ya reaktif tadi, induksi. Faktor yang mempengaruhi nilai tahanan isolasi. Pertama suhu. Kenapa kok suhu itu berpengaruh? Karena resistif ya, tahanan tuh terpengaruh oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka tahanan akan semakin tinggi. Contoh nyatanya R sama dengan Pi L per A. Ya. Pi itu kan tahanan jenis, kalikan L itu panjangnya per A luas penampang. Jadi kalau L panjangnya itu semakin panjang, maka suhunya itu akan tahanannya itu akan semakin tinggi. Maka kenapa kok suhu? Karena kalau suhu itu semakin panas, contoh kayak besi dipanaskan, maka dia akan semakin panjang. Maka semakin panjang dari rumus R Pu kali L per A, maka R-nya akan semakin tinggi. Makanya suhu itu bisa mempengaruhi nilai tahanan isolasi. Jalur bocor pada permukaan eksternal seperti kotoran pada busing atau isolator. Ini juga sama. Untuk jalur bocor pada permukaan eksternal ini kenapa kok bisa mempengaruhi nilai tahanan isolasi? Karena kan yang kita ukur arus bocornya. Jadi apabila di permukaan eksternal busing atau isolator itu kotor, sehingga arus bocornya akan semakin besar kan. Nah, kalau arus bocornya semakin besar, maka nilai tahanan isolasinya itu tidak murni. Dalam arti tidak murni itu akan terpengaruh oleh arus bocor yang besar itu. Oleh sebab itu sebaiknya kita membersihkan dulu busing atau isolator yang akan kita uji, sehingga nilai yang kita dapat itu bisa semakin presisi. Presisi dalam arti itu memang nilai isolasi yang sebenarnya, kondisi pada saat busing atau isolator itu ideal, baik, nggak kotor, nggak apa. Jadi arus bocor yang lewat itu benar-benar arus bocor sesuai tahanan isolasi yang kita inginkan. Usia peralatan, jelas semakin tua peralatan ada masa lifetime-nya, ada masa degradasi umurnya.
dan lain sebagainya, itu terpengaruh. Alat uji juga sama, alat uji ini kalau sudah semakin berumur maka tingkat presisinya itu semakin berkurang, alat buatan manusia. Oke, next. Ini contoh alat uji tahanan isolasinya, yaitu mereknya Kyoritsu, tipenya 3125, nomor serinya sekian. Jadi seperti di gambar ya. Ini cara penggunaannya nih, saya menggunakan mouse saja ya. Nah, ini tombol ini sebelumnya pada posisi off tuh harusnya di sini, menunjuk off. Nah, kita bebas mau menggunakan 500 volt ya kita arahkan ke 500, mau 1 kV kita arahkan 1 kV, mau 2,5 kV, mau 5 kV, terserah. Kita mau tegangan ujinya berapa terserah, disesuaikan dengan objek uji kita. Contoh, kalau kita objek ujinya 150 kV, maka kita menggunakan 5 kV karena dengan nilai yang tertinggi yang mendekati dengan tegangan 150. Kecuali kalau kita mau menguji tahanan isolasinya terminal wiring, nggak mungkin kita menggunakan 5 kV ini karena sudah pasti akan breakdown, maka kita harus menggunakan yang 500 volt. Jadi seperti itu, kita sesuaikan dengan objek ujinya. Setelah kita pilih seperti ini, misalnya 5 kV seperti gambar gini, maka kita akan sebelumnya kan time set. Time set ini untuk PMT, CT, LA, PT dan yang lain-lain ini 1 menit saja cukup. Khusus trafo 10 menit karena trafo itu akan dihitung juga nilai IP-nya, indeks polarisasinya, yaitu menit 10 dibagi menit 1. Oleh sebab itu kalau trafo harus 10 menit. Kita time set dulu, sesuaikan kita menguji apa. Kalau MTU yang lain selain trafo cukup 1 menit, kalau trafo 10 menit. Cara menyesuaikan gimana? Kita pencet ini, terus pencet yang tanda atas kalau ingin menambah menitnya, pencet bawah untuk mengurangi menitnya, seperti itu. Setelah waktunya selesai, settingan waktunya selesai, settingan tegangan selesai, tinggal kita ini tekan, putar dari sini sampai ke kanan ini dan lock. Sudah. Setelah gitu timernya berjalan. Setelah timernya selesai akan keluar nilainya. Kita tekan lagi ke kiri sampai ke sini untuk mematikan tegangan ujinya ya, menghentikan tegangan uji biar aman dan sudah ada nilainya. Jadi seperti itu cara penggunaannya untuk alat uji yang tipe Kyoritsu 3125 ini. Untuk alat uji yang lain mirip-mirip, intinya itu sama, kita memilih tegangan uji, kita memilih time settingnya, terus kita uji seperti itu. Oke, next. Pengujian tahanan isolasi trafo. Pada trafo terdapat beberapa item pengujian ya. Jadi nggak seperti PMT itu kan hanya atas bawah, atas ground, bawah ground, seperti itu. Kalau isolasi trafo ini ada 6. Dan setiap pengujian ini kan 10 menit. Jadi 6 ini 60 menit, 1 jam. Sering teman-teman itu bercanda 1 jam bersama trafo gitu. Karena tahanan isolasi trafo ini ya memang minimal 60 menit. Ini kan ini waktu pengujian 60 menit, belum ditambah waktu setting alat, setting kabel dan lain-lain. Jadi memang 1 jam bersama trafo kalau pengujian tahanan isolasi ini. Salah satunya adalah primer sekunder. Jadi kita ingin menguji isolasi antara belitan primer terhadap belitan sekunder. Yang nomor 2 primer tersier, sama belitan primer terhadap belitan tersier, isolasinya kita uji. Yang ketiga belitan primer dengan ground. Ground ini bisa main tank, bisa core, bisa frame, bisa dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang ada di trafo yang terhubung ke ground. Yang nomor 4 sekunder tersier, 5 sekunder ground, 6 tersier ground. Masing-masing 10 menit. Total 60 menit. Pada pengujian tahanan isolasi trafo yang dicari adalah nilai dari IP, indeks polarisasi. Menurut SKDIR 520, tujuan dari pengujian indeks polarisasi adalah untuk memastikan peralatan tersebut layak dioperasikan atau bahkan untuk dilakukan over voltage test. Nilai IP dihasilkan dari hasil pengujian pada menit ke-10 dibagi dengan pengujian pada menit pertama. Jadi memang alasannya kenapa setiap item pengujian di trafo itu 10 menit, karena memang kita mencari nilai IP. Apakah mungkin nilai tahanan isolasinya bagus, nilai IP-nya jelek? Mungkin saja. Contoh misal seperti ini. Kita uji. Ternyata menit pertama itu 100 giga.
tahanan isolasinya. Bagus kan 100 giga. Menit 10 100 giga juga. Berarti kan nilai IP-nya 1. 100 dibagi 100 1. Tahanan isolasinya bagus 100 giga tapi IP-nya jelek. Itu maka bisa dikatakan buruk. Kenapa sih kok begitu penting nilai IP? Nilai IP itu apa? Nilai IP itu sebetulnya secara mudah dipahaminya seperti ini. Kan di trafo itu layaknya baterai ya. Jadi gini, kan Blitan, Blitan itu kan sifatnya menyimpan ya, menyimpan. Apalagi ada nilai kapasitifnya gitu ya. Isolasi kan pasti ada nilai kapasitif ya. Jadi setiap isolasi pasti mempunyai nilai kapasitif, kapasitansi. Nah, di trafo ini dia tuh menyimpan. Jadi pengukuran menit pertama dia tuh menyimpan. Menyimpan. Nah, pada saat menit ke-10 harusnya tuh namanya menyimpan kan lebih banyak daripada yang menit pertama, kan seperti itu. Jadi misalnya dia ngecas ya. Dikasih dikasih tegangan uji. Ya ibaratnya tuh kayak baterai lah, dicas gitu ya, dikasih tegangan. Menit pertama itu ibaratnya 10%, misal di HP. Menit kedua sampai menit 10, kalau HP-nya baterainya masih bagus ya, itu kan harusnya ya 20% lah atau 30% kan seperti itu. Jadi menit 10 dibagi menit pertama itu bisa lebih dari 1,25. Standarnya IP kan 1,25. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya gini, baterai HP ya dicas menit pertama 10%. Sampai menit 10 tetap 10%. Loh, berarti kan tidak nambah itu. Nah, itu dalam arti itu kemampuan kemampuan kapasitansinya tuh sudah mulai menurun. Jadi kenapa kok kita melihat kapasitansinya sih? Kan isolasi yang baik itu hanya mengandung nilai kapasitansi, tidak ada nilai resistif di situ. Kalau ada nilai resistif berarti ada arus bocor. Nah, karena isolasi itu secara ideal hanya bernilai kapasitif, sedangkan kapasitif itu sifatnya menyimpan. Contoh kapasitor ya. Kapasitor kalau dikasih tegangan, dia pasti akan menyimpan tegangan tersebut. Ya, sama seperti ini. Jadi nilai IP itu memang menguji nilai kapasitansi di isolasi trafo itu masih bagus apa enggak. Jadi seperti itu. Jadi kita menit 10 itu harusnya dia sudah menyimpan lebih banyak daripada menit 1, makanya dibagi. Jadi kalau misalnya menit 10 dibagi menit 1 sudah lebih dari 1,25, berarti kan menit 10 sudah lebih banyak daripada menit 1 yang rasionya 1,25 berarti masih bagus. Menyimpan apa? Menyimpan tegangan dan arus juga tentunya. Jadi misalnya maksudnya gimana? Kok menyimpan tegangan? Ya gini, kan tadi dibagi menit 10 dibagi menit 1, yang dibagi itu apa sih? Yang dibagi itu kan nilai tahanan isolasinya. Berarti anggapannya gini, nilai tahanan isolasi menit 1 itu 1 giga misal. Menit 10 misalnya 3 giga. Bagus. Kenapa? 3 dibagi 1 kan hasil IP-nya 3. Loh, tapi kok bisa menit 10 lebih banyak? Ya karena memang kan dia menyimpan voltage lebih banyak di menit 10. R sama dengan V per I kan. Nah, I kapasitansi kan nilainya tetap. Arus kapasitansi itu tetap. Sedangkan V-nya kalau memang isolasinya masih bagus, menit 1 dan menit 10, V-nya pasti lebih banyak menit 10 yang saya sebutkan tadi ngecas tadi. Nah, karena lebih banyak menit 10, V per I-nya, maka R-nya lebih besar. Jadi seperti itu. R-nya lebih besar menit 10 dibagi menit pertama, maka IP-nya bagus. Jadi intinya kita melihat kapasitansi di trafo itu. Kalau masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin saya bisa menjelaskan lebih rinci, insya Allah. Oke, lanjut. Nah, ini rekomendasi hasil IP. Kurang dari 1 berbahaya, jelas. Kenapa? Kalau kurang dari 1, berarti kan menit 10 itu malah berkurang. Ya sama seperti gini, ada baterai 50%, saya cas. Di cas malah berkurang, nggak naik jadi 100%, malah berkurang 30, 40%, 30%, berarti kan baterainya drop. Sama lah seperti itu kalau secara mudah harfiahnya seperti itu. Jadi berbahaya ini isolasinya, berarti kapasitansi di dalam isolasinya itu sudah sangat buruk, sudah sangat kecil, terlalu banyak arus bocor sehingga dia tidak mampu lagi untuk menyimpan tegangan dan arus. Jadi seperti itu. 1 sampai 1,1 jelek. Ya, maksudnya jelek ini sudah mulai menurun ya nilai untuk kemampuan isolasinya itu. Diinvestigasi 1,1 sampai 1,25 ini masih ambang batas, ini masih dipertanyakan apakah ini beneran jelek. Biasanya kalau dapat segini itu diuji sekali lagi untuk uji memastikan apakah benar jelek.
Kalau memang diuji lagi masih jelek, masih bukan jelek sih, masih nilai segini, rekomendasinya itu diuji kadar air minyak, water content, atau uji tangan delta. Untuk melihat arus tangan delta ini untuk melihat arus bocornya lebih jelas, tangan delta. Kalau uji kadar air minyak ini untuk melihat kemurnian minyak ini dia itu ada bercampur dengan water content apa enggak. Karena water content itu akan mempengaruhi nilai isolasi juga. Kalau 1,25 sampai 2 ini masih bagus, masih standarnya bagus. Di atas 2 ini sangat baik. Biasanya ini trafo-trafo baru atau minyak yang baru gitu. Oke, next. Oh ya, ini semua standar hasil sesuai SKDIR 520 ya. Jadi kita tetap standarnya sesuai PLN, tidak menggunakan standar yang lain. Oke, next. Pengujian tahanan isolasi NGR, neutral grounding resistor, alias resistor yang ada di neutral groundingnya trafo. Uraian pengujiannya ini lebih sedikit dari trafo karena memang objek ujinya lebih sedikit. Resistor, antara resistor dengan bodinya, bodi ini kayak rumahnya gitu ya. Terus resistor dengan ground. Loh, memang beda. Kalau di trafo kan main tank dianggap ground. Nah, di sini kok resistor body kok ada resistor ground? Memang iya. Bodinya di NGR ini masih dipisah lagi. Beda lagi sama ground. Jadi ada supportnya. Nah, nomor 3 ini support ground. Jadi resistor itu terpisah dengan body, resistor terpisah dengan ground. Maksudnya tuh resistor dengan ground. Nah, body dengan ground itu ini seharusnya body ground, tapi ini support karena ada body ke ground itu ada supportnya lagi. Jadi seperti itu. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang akurat, pencatatan hasil pengukuran dilakukan selama 60 detik. Yang seperti saya sebutkan tadi pada saat setting alat di awal, kalau selain trafo, selain MTU selain trafo, itu selama 1 menit atau 60 detik. Rekomendasi pengujian tahanan isolasi pada NGR sesuai SKDIR 520 adalah seperti ini. Hasil isinya meg ohm ya, di atas 2 mega ohm itu bagus, kurang dari 2 mega ohm itu tidak normal, lakukan perbaikan. Jadi standarnya seperti ini. Oke, next. Pengujian tahanan isolasi PMT. Urian pengujiannya tuh terminal atas tuh klaim atas ya, dengan terminal bawah, klaim bawah. Klaim bawah ini bukan yang bawah nempel di apa siku-siku serandang itu bukan. Bawah ini yang klaim bawah. Kan kalau PMT kan klaim atas, klaim bawah, ada support lagi kan. Nah, itu yang atas bawah. Jadi intinya tuh ini nguji apa sih? Terminal atas, terminal bawah, nguji pisau kontaknya. Jadi klem atas konduktor masuk ke chamber kan ada pisau. Biasanya pisaunya dilepas dulu. Nah, dari pisau bagian atas dengan bagian bawah karena lepas, itu yang diuji nilai isolasinya. Pisau bagian bawah nanti ada keluar lagi ke klem bawah. Nah, itu terminal yang bawah. Maksudnya dari yang nomor 1 itu seperti itu. Yang kedua terminal atas ground. Ini sama klem atas dengan ground. Nah, ground ini baru yang di bawah support, kan ada 2 PMT itu. Yang atas chamber, yang bawah support. Ground ini yang di support itu, di bawah langsung ke groundnya boleh, ke sikunya boleh, pokoknya yang menempel ground. Terminal yang nomor 3 terminal bawah ground. Ini sama terminal bawah terhadap ground. Pada dasarnya pengujian tahanan isolasi PMT adalah untuk mengetahui besar nilai kebocoran arus yang terjadi antara bagian terminal atas dan terminal bawah terhadap tanah. Ini maksudnya, ini tulisannya agak bingung ya. Pokoknya intinya tuh kita nguji PMT tahanan isolasi untuk mengetahui apakah kebocoran arus antara terminal atas, terminal bawah dan ground di antara ketiganya itu masih bagus atau enggak. Ininya seperti itu. Pengujian tahanan isolasi PMT ini memakan waktu selama 60 detik, sama seperti tadi. Pokoknya MTU selain trafo itu 1 menit atau 60 detik. Batasan tahanan isolasi PMT sesuai buku pemeliharaan peralatan SE03 garis miring PST garis miring 1984 dan menurut standar VDE katalog sekian-sekian, minimum besarnya tahanan isolasi pada suhu operasi dihitung 1 kV sama dengan 1 mega ohm pasa tanah. Jadi apabila tegangan kerjanya PMT ini 150 kV, maka minimal
tahanan isolasinya tuh 150 mega ohm, itu minimal. Harusnya di atasnya, dan memang biasanya kalau masih baik itu di atasnya. Jadi seperti itu untuk khusus PMT. Dan lanjut pengujian tahanan isolasi CT atau current transformer atau trafo arus. Uraian pengujiannya ini enggak baku ya. Ini di sini tertulis 5, tapi bisa lebih tergantung jumlah core-nya. Ini jumlah core-nya ini ada 2 ya, 1 S1, 2 S1, ada 3 S1, ada 4 S1 seperti itu. Jadi kalau semakin banyak 3 S1, 4 S1 terus itu maka punya semakin banyak. P1 ini adalah terminal utama klem atas yang langsung tegangan 150 kV. P1 ground, jelas ini ground bawah ya, grounding. 1 S1, 2 S1 ini adalah terminal sekundernya. Yang di box CT di bawah tuh terminalnya itu. Jadi seperti itu. Nah, khusus 1 S1 terhadap ground atau 2 S1 terhadap ground, karena ini terminal sekunder, terminal kan kecil-kecil, maka tegangannya nggak boleh 5 kV. Kalau yang P1 ini boleh 5 kV karena kita nginjeknya di P1-nya 5 kV. Tapi kalau kita yang 45 ini, kita nginjeknya di terminal sekundernya, kita nggak boleh menggunakan 5 kV. Pasti terminal jebol, breakdown. Kita harus menggunakan tegangan 500 volt untuk tegangan ujinya. Oke, kita baca dulu di bawah ini. Pengujian tahanan isolasi berfungsi untuk mengetahui kualitas tahanan isolasi pada CT. Ya, bisa dimengerti. Baik antar belitan maupun antara belitan dengan ground. Maksudnya antar belitan itu ini. 1 S1, 2 S1 ini. Atau terhadap ground. Jadi antar belitan itu belitan primer ini terhadap belitan sekunder ini, atau belitan terhadap ground. Primer ke ground, sekunder ke ground. Seperti itu ya. Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan tegangan DC. Sudah tahu kan alasannya kenapa kok DC? Kepada media isolasi yang akan diukur tahanannya, yaitu sebesar 5 kV untuk sisi primer, sisi P1 ini ya, 1 sampai 3 ini 5 kV, dan 500 volt untuk sisi sekunder, 4 sama 5 ini, 500 volt. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang akurat, pencatatan hasil pengukuran dilakukan setelah 60 detik. Jadi sama. Untuk standarnya ini juga sama seperti PMT tadi, yaitu 1 kV sampai 1 mega ohm. Untuk CT ini meskipun ada belitan, tidak perlu dicari nilai IP-nya, karena memang nilai IP dikhususkan untuk trafo saja. Nah, ini batasan tahanan isolasi CT sesuai SKDIR 520, yaitu lebih dari 1 mega ohm per 1 kV itu bagus, sesuai standar tadi. Kurang dari 1 mega ohm per 1 kV itu jelek. Dilakukan pengujian lebih lanjut atau dilakukan uji ulang, atau bisa dibersihkan ya, dibersihkan dulu, misal kayak businya dibersihkan, diuji lagi, atau diuji yang lain, misalnya tang delta, seperti itu. Oke, lanjut. Pengujian tahanan isolasi LA. Untuk LA ini ada 4, karena terminal atas, terminal tengah, terminal atas, terminal bawah, terminal tengah, terminal bawah, support ground. Support ground ini maksudnya terminal bawah terhadap ground. Tapi ini khusus LA yang ada dua support, bukan 2 support sih. Dua support isolator, bahasanya tuh yang biar mudah tuh dua support isolator lah. Jadi ada LA yang satu ya. Jadi misalnya LA itu yang dari atas kan ada ring-ringnya itu sampai ke bawah itu cuma satu aja. Jadi ya lempeng lurus gitu. Itu satu. Jadi kalau itu nggak perlu terminal tengah. Dia pengujiannya cuma hanya terminal atas bawah, atas ground, bawah ground. Oh, ini kurang atas ground ini pengujiannya nih. Nah, sedangkan kalau yang 2 support, jadi tadi kan lempeng satu ya, satu atas, bawah, bawahnya ada support ke ground. Nah, ini yang satu. Kalau yang di sini ada 2, jadi ada 2 gini, tag gini, atau gini itu di tengah itu terbagi lagi. Sebetulnya ada 2, tapi dijadikan satu, terus yang tengah ini dibaut. Nah, ini atas ke tengah, tengah ke bawah, bawah ke ground. Nah, jadi support ini maksudnya terminal bawah terhadap ground. Karena terminal bawah terhadap
terminal bawah ke ground itu dipisahkan sama support. Nah, makanya ini sebetulnya ini terminal bawah ke ground support ini. Dan ini kurang nih. Terminal atas ke ground nggak ada di sini. Pokoknya intinya seperti itulah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian ini adalah lepaskan koneksi kawat grounding LA. Kawat grounding ini maksudnya antar terminal bawah itu kan ada grounding ke counter ya, counter LA ya. Itu dilepas. Karena ujung-ujungnya tuh setelah melewati counter itu langsung ke ground. Jadi kalau nggak dilepas, maka terminal bawah ini bisa dianggap dia itu sebagai ground. Jadi harus dilepas. Seperti itu. Nah, mana tadi? Lepaskan koneksi kawat grounding LA. Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan tegangan DC kepada media isolasi yang akan diukur tahanannya, yaitu sebesar 500 volt untuk sisi support ground, yaitu untuk sisi yang ini terminal bawah ke ground, karena memang supportnya itu kecil ya, supportnya tuh bisa kecil lah pokoknya. Jadi memang nggak direkomendasikan untuk 5 kV. Sebetulnya ada support LA yang tinggi-tinggi, itu 5 kV masih bisa. Cuma ada support LA yang memang kecil. Jadi untuk daripada bingung di generalisir semua support 500 volt. Jadi kita mensamakan biar nggak bingung. Maksudnya bingung tuh yang ini 5 kV apa 500 volt ya. Jadi disamakan aja semuanya untuk amannya seperti itu. Untuk sisi support ground dan untuk pengejalannya menggunakan 5 kV. Ya karena memang iya, karena tegangan kerjanya kan 150 kV. Jadi kita gunakan 5 kV masih aman, sangat-sangat aman insya Allah. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang akurat, pencatatan hasil pengukuran dilakukan setelah 60 detik. Semua itu sama. Selain trafo, semua MTU 1 menit atau 60 detik. Untuk rekomendasi hasil pengukuran nilai tahanan isolasi LA sesuai SKDIR 520, yaitu di atas 1 GΩ kondisi baik. Di bawah 1 GΩ terjadi degradasi fungsi insulasi. Jadi khusus LA ini di atas 1 giga itu baru bagus. Kalau di bawah 1 giga itu sudah ada degradasi fungsi insulasinya. Jadi lakukan pembersihan bagian yang diuji lalu pengukuran ulang rekomendasinya. Kalau setelah dibersihkan diukur ulang masih segitu, maka direncana penggantian, atau sebelum rencana penggantian ini bisa diuji dulu LCM, Tadel. Kalau memang LCM tuh nilai arus bocornya tinggi, Tadel juga buruk, ya diganti seperti itu. Oke, sekian untuk materi tahanan isolasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah kata ya. Misalnya saya menjelaskannya agak bingung atau agak belibet, ya memang agak susah sih untuk menjelaskan. Cuma saya berusaha menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau masih ada pertanyaan atau ada salah penjelasan dari saya, hilaf gitu, mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih.